Kita kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan absensi dulu di El Nino ya, yang belum. Ya, ini saya ke kampus ya. Kemarin kita bahas tentang sudah mulai masuk ke tauhid ya. Sudah selesai. Baru sampai yang rububiyah, Pak. Rububiyah ya, oke. Baik, tauhid, ketentuan dalam mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah di dalam tuntunan syariat Islam yang dalam hal ini bersumber dari dalil nakli ya. Kalau kemarin kita menggunakan akal kita untuk menemukan kepastian atau dalil akal ya. Secara akal apa namanya, konsep yang sesuai dengan hukum-hukum akal, konsistensi, kemudian integralitas, kemudian apa namanya, logis, ya, konsisten itu ya, konsisten di dalam konsep ya, absolut, ya, absolut, kemudian esa ya. Saya kira hukum-hukum akal itu semuanya ketika kita terapkan untuk melihat konsep-konsep ketuhanan dalam agama-agama, maka telah terbukti kita menemukan satu fakta kebenaran bahwa yang memenuhi ya, yang memenuhi kualifikasi esa ya, absolut atau mutlak ya, hanyalah satu ya, Islam ya, itu ya. Tetapi kalau kita berhenti di akal, maka kita hanya sampai di situ. Ya, menurut akal sehat, hukum akal ya harus ada Tuhan, dan Tuhan itu harus esa. Esa itu harus absolut atau mutlak gitu kan ya. Ya kalau tidak mutlak berarti relatif, bukan Tuhan. Kalau ada agama yang menjelaskan Tuhan aja salah, berarti itu kebenarannya tidak dari Tuhan. Ya, Tuhan pun Tuhan bukan Tuhan yang sesungguhnya gitu. Itu siapapun yang punya akal tentu akan bisa menerima. Asal jujur ya, sportif ya. Nah, kalau kemudian secara akal kita sudah pada titik temu, lalu kemudian tidak mau mengambil apa namanya, kebenaran yang ditemukan, itu soal lain. Itu jadi orang yang sudah tidak lagi konsisten dengan akal, tapi dengan rasa ya, rasa. Jadi kalau udah rasa ya ukurannya nggak jelas. Ya, tapi kalau akal itu jelas, ukuran semua orang akan bisa menerima. Maka dialog ini sebenarnya juga bisa diikuti oleh semua agama. Jadi kalau mereka syaratnya mereka jujur dan menggunakan akal, bukan apa namanya, doktrin atau dengan pokoknya ya. Sehingga banyak orang-orang yang awalnya beragama selain Islam masuk Islam ketika mereka melihat secara akal sehat ternyata menemukan berbagai ketimpangan yang ada dalam agama mereka. Saya kira sudah banyak, terlalu banyak gitu. Oke, kita sudah lewati itu dan kita sudah masuk kepada bagaimana tuntunan di dalam dalil-dalil nakli, dalil-dalil nas-nas dalam Islam ya, untuk menindaklanjuti akal itu, yaitu bagaimana ya, siapakah Tuhan yang esa itu, bagaimana cara berkomunikasi, berhubungan atau mengabdi kepadanya, itu ditentukan di dalam Islam namanya tauhid, yang mengesahkan Allah ya. Kemarin kita sudah sampai kepada tauhid rububiyah, di mana titik tekannya adalah seorang muslim yang mengimani Allah sebagai satu-satunya yang esa harus menepati prinsip pengetahuan. Jadi harus berada pada satu kepastian pengetahuan bahwa hanya Allah satu-satunya Rabbun. Nah, Rabbun ini artinya di dalam bahasa Arab ya, itu adalah pencipta, pemelihara, penguasa, pengatur alam semesta. Nah, ketika kita coba bawa dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan banyak sekali ayat yang berisi rububiyahnya Allah, yaitu perbuatan Allah
dalam 4 hal tadi. Sehingga memang menjelaskan tentang apa yang dilakukan Allah, af'alullah atau perbuatan Allah di dalam terhadap alam semesta ciptaannya. Nah, tugas kita adalah tadi memastikan bahwa pengetahuan tentang Allah sebagai satu-satunya Rabb adalah pengetahuan yang benar, ya. Dan yang kedua, mengakui, tahu dan mengakui, knowledge and belief, ya. Ya, jadi itu. Jadi tahap pertama, manusia harus mengakui Allah sebagai pengetahuan, berada pada pengetahuan yang positif, yang pasti, yang harga mati, bahwa hanya Allah sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, pengatur. Dan yang kedua, mengakui, ya, mengakui, knowledge and belief. Nah, untuk hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172, bahwa sesungguhnya manusia itu telah clear dengan hal ini, ya. Yaitu ketika manusia justru pada saat awal-awal diciptakan rohnya. Setelah Allah menciptakan seluruh roh manusia, lalu Allah kumpulkan, kemudian Allah meminta kesaksian dengan satu pertanyaan, kalau bahasa Inggrisnya itu question tag, ya. Question tag. Bukankah aku ini Rob kalian? Di situ menggunakan kata Rob pun. Ya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum fa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ya, itu ketika seluruh anak Adam yang dikeluarkan dari sulbi ibunya, ya, dari kandungan ibunya, itu semuanya telah memberi kesaksian kepada Allah ketika Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku ini Rob kalian, Rob alam semesta? Lalu mereka semuanya roh itu menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Inna kunna an hadza ghafilin. Ini semuanya disampaikan kepada kita melalui Rasul Muhammad SAW dengan turunnya Al-Quran pada surat Al-A'raf 172 ini, dengan tujuan agar nanti di akhirat ketika Allah minta kesaksian, minta pertanggungjawaban atas kesaksian manusia bahwa engkau bukankah dulu kamu telah mengakui satu-satunya Rabb adalah saya, maka tidak ada lagi manusia yang akan mengatakan kami tidak tahu menahu tentang hal itu, ya Allah. Kamu tidak tahu menahu tentang hal ini. Ya, Allah tinggal memberikan jawaban, ya, menunjukkan bahwa tuh, bukankah aku sudah sampaikan kepada Rasul Muhammad tentang hal ini. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Ya, kemudian nanti akan diurus itu. Kenapa sampai tidak tahu? Nah, ini karena bapak saya, bapakmu bawa sini. Kenapa sampai tidak mendidik anaknya, mengenalkan tentang, mengingatkan lagi tentang itu. Malah yang diingatkan bentuk rob-rob yang lain. Bapak juga akan berkelir. Saya dari bapak saya, syarat semuanya. Ya, lalu kemudian mereka ini saling menyalahkan. Dalam Al-Quran dijelaskan begitu, ya. Ya, saling menyalahkan. Intinya kalau sudah sampai Rasul kepada manusia, maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kecuali yang tidak dapat Rasul di tengah-tengah mereka. Dan itu tidak ada. Tidak ada. Walikul umatin rasulan. Dan setiap umat itu ada Rasulnya. Itu Allah berfirman demikian. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya setiap manusia itu lahir telah membawa sebuah kesaksian, syahadat pertama, yakni syahadat rububiyah. Ya, sehingga mereka ini istilah lainnya disebut membawa fitrah. Fitrah itu adalah manusia itu suci dari mempertuhankan selain Allah. Dalam hal ini sebagai Rabbun, ya. Nah ini, jadi kemudian orang tuanya lah nanti yang akan memberikan lingkungan pengetahuan yang berbeda, kalaupun terjadi berbeda. Itu akibat orang tua dan lingkungannya. Ya, bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi apapun, itu karena lingkungan. Tetapi ingat bahwa fitrah itu tetap tidak akan hilang. Hanya terpendam, hanya tertindas, hanya terbonsai gitu, ya. Sesekali akan muncul ketika cover-covernya itu, apa yang menutupi itu tidak mampu bertahan terhadap suatu pertanyaan. Misalnya ketika Anda
ketika Anda itu berlayar di tengah lautan. Yang selama ini mungkin Anda agar tidak menyinggung lah ya, ada orang lah gitu, ada orang yang selama ini tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Rabbun. Dia mengakui Tuhan selain Allah gitu ya, sebagai Rabbun. Lalu kemudian dia berlayar di suatu lautan yang luas. Di tengah lautan kemudian ada badai yang besar menerpa kapalnya sehingga kapal itu uling. Ya. Yang selama ini mereka dambakan adalah ya apa saja yang menganggap mereka itu bisa membela dia. Mungkin uang nggak ada gunanya pada waktu itu. Uang tidak bisa menyelamatkan dia. Mungkin kehebatan dia di dalam bela diri tidak menolong dia di tengah-tengah lautan seperti itu. Mungkin mengandalkan pimpinannya, presiden tidak bisa menolong dia. Yang selama ini dia puja-puja presiden hebat, presiden top gitu ya, nggak bisa menyelamatkan dia di situ. Maka disitulah semua cover itu terkelupas. Maka suara rububiyah akan bicara. Dia akan menyeru kepada Allah. Walaupun mungkin nyebutnya tidak Allah, tapi sesungguhnya itu manifestasi dari keyakinannya akan Allah sebagai yang menguasai alam, yang bisa mengendalikan ombak, yang bisa mengendalikan kapal waktu itu, yang bisa satu-satunya yang bisa dia seru adalah Allah. Maka dia akan mengatakan, ya akan bersumpah, ya Allah atau ya Tuhan, oh my God, selamatkan aku. Kalau aku selamatkan, aku akan berbakti kepadamu. Aku akan mencari ustadz, aku akan taat, akan masuk Islam dan sebagainya ya. Itu ketika semua kekuatan rob-rob yang palsu itu terkelupas, tidak mampu bertahan, maka kemudian akan muncul suara asli, yaitu suara rububiyah. Begitu yang terjadi. Tetapi umumnya ketika mereka kemudian ditolong betul oleh Allah dengan sumpahnya itu, ya, kemudian dia itu kembali ke bumi dalam keadaan selamat, ke daratan dalam keadaan selamat, maka setan akan menggodanya kembali, dia akan melupakan dia, membuat dia lupa setelah selamat, seakan-akan dia belum pernah berdoa bersumpah untuk beriman. Ya, bahkan mungkin yang akan dipuji-puji adalah sarana yang dipakai untuk menyelamatkan dia, misalnya serpihan dari kapal itu. Oleh Allah kemudian melalui malaikatnya dikirimkan sehingga dia bisa bersandar atau berpegangan kayu serpihan kapal itu dan sampailah ke pinggir. Ketika sampai di pinggir, setan akan memalingkan dia dari Allah lagi. Ya. Kemudian dia akan memuji kayu itu, sungguh sakti kamu kayu. Kamu bisa menyelamatkan aku. Dalam waktu begitu singkat dia bisa kemudian kembali lagi ya menutupi fitrahnya gitu ya. Itulah sesungguhnya. Ketika Anda mau melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan keimanan, pengawasan Allah, ya, bahwa Allah mengawasi Anda, Allah melihat Anda, Allah Maha melihat. Itu ketika Anda mau berbuat curang, maka suara rupiah itu akan berteriak, kamu jangan curang, Allah melihat kita. Begitu ya. Itu akan ada pada siapapun karena memang semua manusia itu ya telah terpatri satu kekuatan ruhaniah yang namanya rububiyah. Orang menyebut hati nurani atau suara nurani, atau orang menyebut hanif atau dhamir, istilah lainnya kolbu dan sebagainya. Itu sesungguhnya adalah suara kesaksian kita yang nggak pernah hilang. Ya, oke. Tetapi di dalam konsep ajaran tauhid ini tidak cukup, ya bisa disebut bertauhid kalau hanya mengakui Allah sebagai Rabbun, ya masih ada yang harus dia buktikan. Mengakui Allah sebagai Rabbun harus ditunjukkan oleh sikap, oleh kehidupan yang nyata. Ya, dia harus mengabdi hanya kepada Allah. Dia mengakui Allah sebagai satu-satunya punya kekuasaan. Tidak ada lain. Otomatis yang hanya ditaati ya hanya Allah. Anda mengakui Profesor Toto ya sekarang jadi Direktur Polines. Anda mengakui kan? Tahu kan itu? Anda ragu tuh pengetahuan itu? Aku yakin dah. Gitu ya. Anda mengakui kan? Kalau nggak mengakui ya Anda ya aneh gitu kan. Hakul yakin nyata gitu.
Tapi apakah cukup hanya mengakui? Tahu dan yakin, tahu dan mengakui ya bahwa Pak Toto, Profesor Toto adalah Direktur Politeknik. Lalu apa yang harus dipenuhi untuk bisa Anda dikatakan apa namanya mahasiswa Polines yang taat ya, yang benar ya? Maka otomatis Anda harus mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh direktur. Begitu kan? Jadi kalau Anda hanya mengakui saja lalu kemudian ya saya sih mengakui, yakin 100%. Ya. Tapi sorry, Deng, saya tidak mau mengikuti aturan akademisnya, aturan peraturan yang ditetapkan oleh beliau. Ya saya suka-suka. Tiap hari saya ke kampus. Terus gimana kamu kuliah? Ya suka-suka saya. Yang penting saya kan tiap hari ke kampus. Gitu ya. Dia nggak mau pakai aturan gitu kan ya. Dia malah taat kepada peraturan yang diterapkan oleh Undip. Kamu pakainya peraturan Undip gitu. Padahal Anda di Polines kan. Yang penting kan aturan. Gitu. Suka-suka saya kan. Gitu. Yang penting saya pinter. Gitu. Nah, ini aneh ini. Ya. Nah inilah posisi tauhid rububiyah. Harus ditindaklanjuti dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini apa? Intinya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya, Allah sebagai Rabbun tadi sebagai satu-satunya Tuhan. Nah kita lihat di dalam pengertian ilah sekarang. Jadi kata ilah Rabbun tidak sama dengan kata ilahun. Yang selama ini disamakan saja dengan kata Tuhan. Ini yang membuat rancu. Ini yang membuat tauhid kita tidak jelas. Ya. Nah ini mari kita lihat bagaimana. Ya saya bukakan dulu ini ya. Bagaimana makna dari kata ilahun? Sebagai kelanjutan dari ya, apa namanya rububiyah, menjadikan Allah sebagai Rabbun harus diikuti oleh ya komitmen kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilahun. Ya, di dalam Al-Quran hanya sedikit memang kata ilahun ini kira-kira 88 kali disebutkan, sedangkan Rabbun tadi bisa 2000 lebih dalam Al-Quran, berbagai bentuknya ya. Nah ini ya kata ilahun. Nah, yang selama ini dijadikan Tuhan gitu saja, ya, tanpa diikuti oleh konsep yang benar gitu loh. Mungkin bisa juga disebut Tuhan, tapi dalam konteks yang berbeda dengan Rabbun, gitu, bisa membedakan. Jadi kalau kita telusuri secara bahasa, maka kita akan menemukan makna-makna kata ilahun itu di dalam kamus bahasa Arab. Ya, ada banyak ini variasinya. Misalnya alih itu ilah fulanin, tergantung konteksnya ya. Aku merasa tenang dengan si fulan. Sesuatu yang membuat dia tenang. Alihar rajulu bi'a'lahu. Seseorang memerlukan pertolongan. Sesuatu yang dimintai pertolongan. Ya, alihar rajuli ila rajuli. Memfokuskan ya kepada seseorang. Ya. Ini sesuatu yang memfokuskan. Sesuatu yang jadikan fokus. Ya. Kemudian juga berarti alihar fusailu bi'umihi. Anak unta mencari induknya. Sesuatu yang dicari. Sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dibutuhkan, seterusnya. Ya aliha ilahatan, aluhatan, ya uluhatan, ini artinya bisa mengabdi, pengabdian, berlindung, ya perlindungan dan sebagainya. Jadi banyak variasi dan banyak arti kata ilahun di dalam bahasa Arab. Ini secara bahasa, jadi tidak hanya bisa diartikan Tuhan gitu ya, banyak sekali yang penggunaan kata ilahun itu di dalam kamus bahasa Arab. Nah, kalau kemudian ketika dikontekkan dengan makna ilahun ya di dalam apa namanya kalimat ya kalau kita ringkas ya gitu ya, apa yang disebut sebagai ilah secara istilahi, secara konseptual ya. Jadi apa saja tadi yang dicintai, yang dirindukan, yang dikejar, yang dicari, yang dicenderungi, yang diminta pertolongan, yang dijadikan tempat untuk mencari ketenangan, yang ditaati, yang ditakuti, dan seterusnya tadi,
ya sedemikian rupa sehingga dengan mencintai atau merindukan atau mencari, mencenderungi atau mengejar, membutuhkan sesuatu itu, ia rela diperhamba oleh sesuatu itu. Jadi kalau itu kita buat rumus, ini misalnya ini fungsi X ya, X yang dicintai. Nah X ini bisa kita isi apa saja. Misalnya begini, Anda mencintai uang, dengan dia maka kemudian dia Anda mengejar, mencari uang. Sedemikian rupa sehingga dengan mencari uang, mencintai uang itu Anda rela diperbudak oleh uang. Maka dalam definisi ilah, Anda ini sudah mengilahkan uang, gitu ya. Kita terapkan di situ ya. Ya, ini makna ilah secara istilahi. Kalau secara bahasa tadi macam-macam tadi ya, artinya macam-macam. Kalau kita isi ini misalnya jabatan, ya, seseorang mencari jabatan sedemikian rupa sehingga dia dengan mengejar jabatan itu rela diperhamba oleh jabatan sehingga dia melupakan Allah. Ya, menomorskankan Allah, menomorsatukan jabatan. Sehingga dia mau lakukan apa saja demi jabatan. Jadi budaknya jabatan. Ya, ini namanya jabatan telah menjadi ilah seseorang. Apa saja bisa. Mau masukkan apa misalnya? Apa misalnya? Silakan. Mau masukkan apa di sini? Cari contoh yang sehari-hari kita bisa semua jadi ilah. Apa? Ya? Apa? Musik. Ya, musik ya. Musik. Ya, oke. Saking cinta sukanya musik, hobinya musik, Anda hidupnya dipuja karena musik, ya sedemikian rupa sehingga Anda itu diperbudak oleh musik itu, ya sehingga Anda tidak lagi diperhamba oleh Allah. Kalau untuk musik Anda begitu luar biasa, Anda korbankan semuanya. Tapi kalau untuk dipanggil Allah, untuk urusan ketaatan pada Allah, Anda malas, pelit, susah. Maka Anda sesungguhnya bukan lagi mengilahkan Allah, tapi Anda mengilahkan musik. Ya, apalagi sekarang, ayo. Ya, apalagi yang ada pada Anda, silakan masukkan di variabel X ini, di fungsi X ini. Kita bisa membuat ilah-ilah sendiri. Ya, siapa mau coba masukkan apa? Bisa 1000 ilah dalam hidup kita. Apa? Ayo, terlalu banyak sebenarnya. Kalau Anda mau ngasih contoh. Apa? Kuliah. Bisa nggak kuliah jadi ilah kita? Bisa nggak kuliah jadi ilah kita? Halo? Bisa. Bagaimana? Bila mana? Bila mana kuliah menjadi ilah Anda? Yuk, terapkan di sini. Mengutamakan tugas-tugas dulu padahal udah waktu sholat atau apa gitu. Ya, kadarnya masih belum seberat itu ya. Kalau apa? Sampai nggak sholat gitu ya. Awalnya mundur sholat, lama-lama nggak sholat gitu, kayak begitu loh ya. Kadarnya. Apalagi? Game, Pak. Game ya. Game online. Ini bisa. Banyak orang yang ilahnya sesungguhnya game online. Ya. Ini. Jadi inilah makna yang sesungguhnya yang kemudian nanti ditawarkan kepada kita oleh Allah agar kita ini mau nggak menjadikan kalimat Allah saja sebagai ilahnya. Itu ya. Jadi ketika kita memasuki tauhid uluhiyah ini sebagai kelanjutan konsekuensi logis dari tauhid rububiyah, maka seseorang harus mengilahkan hanya Allah. La ilaha illallah. La tidak ada, itu la itu adalah satu kata huruf la nafiyah lil jinsi, meniadakan segala sesuatu bentuk dalam satu jenis. Jenis apa? Jenis ilah. Jadi mengosongkan ya semua yang menjadi kata yang memenuhi syarat, memenuhi kualifikasi sebagai ilah, bisa pacar,
Ya. Jadi orang Arab begini, yang paling banyak orang jatuh kepada mengilahkan sesuatu itu karena mencintai. Sampai ada pepatah Arab itu man ahabba syai'an abdan lahu, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siap dirinya itu menjadi hamba dari sesuatu itu. Hati-hati ini. Man adalah istilah lain itu ada man ahabba syai'an bahwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia jadi hambanya gitu. Maka itu hanya boleh ya mencintai itu sehingga dia jadi hambanya itu adalah mencintai Allah. Itu ketentuan konsekuensi dari kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Inilah makna syahadat kedua. Ya. Jadi jangan main-main ngucapin syahadat ya. Sebab konsekuensinya seperti itu. Ya. Ya sekarang kalau sudah paham sekarang Anda akan berpikir 1000 kali untuk mengucapkan syahadat tuh. Sebab kalau Anda sudah syahadat berarti seluruh tubuh kita ini sudah milik Allah loh. Ya. Tubuh kita ini sudah milik Allah karena kita serahkan kepada Allah. Tidak ada yang memiliki tubuh kita ini kecuali hanya Allah. Jadi fungsi dari seluruh kita berbuat sesuatu, memfungsikan menggerakkan tubuh kita ini harus sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kita punya mata, kita sudah ini milikmu ya Allah, maka saya tidak akan melihat sesuatu yang engkau tidak bolehkan dilihat ya Allah. Susah kan? Ya Allah, aku punya tangan, karena aku sudah bersyahadat, dan engkau Tuhanku, engkau yang memiliki aku. Maka aku, tanganku ini tidak akan melakukan apa saja kecuali sesuai dengan perintahmu. Kakiku tidak akan melangkah kemanapun kecuali aku melangkah pada jalan yang engkau ridhoi. Hatiku tidak akan membayangkan, tidak akan diisi oleh sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Di dalam hatiku hanya ada engkau ya Allah. Tidak ada uang, tidak ada di hati, kekayaan tidak di hati. Yang ada di hatiku hanya engkau ya Allah. Gitu coba. Pikiranku saya tidak akan memikir sesuatu yang isinya adalah maksiat ya Allah. Tidak akan berfantasi-fantasi yang membuat engkau murka ya. Begitu kalau udah syahadat. Jadi semua udah dicelup dengan warna satu, warna hamba Allah. Tangannya hamba Allah, mulut hamba Allah, ya, mata hamba Allah, gitu loh. Kalau jadi profesi, apapun profesi saya ini adalah profesi dalam kedudukan saya sebagai hamba-Mu ya Allah. Aku ini setelah syahadat, saya sadar ya Allah, aku ini adalah mahasiswa hamba Allah. Aku dosen-dosen hamba Allah. Semua profesi adalah profesi ya dalam statusnya sebagai hamba Allah. Jadi tidak akan mentaati perintah selain Allah di dalam profesi kita. Saya anggota DPR yang hamba Allah. Saya menteri yang hamba Allah. Bukan hamba duit. Saya anggota DPR bukan hamba jabatan, hamba apa? Kursi ya, hamba kursi tadi. Itu mana ilah. Nah, maka oleh karena itu ketika merambah ke ranah uluhiyah, kebanyakan manusia menolak. Kalau hanya sampai berhenti di rububiyah itu enteng saja, hanya mengakui dan mengetahui dan mengakui, tidak ada tuntutan untuk melakukan perbuatan. Nah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy dulu ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Mereka akan mengatakan, "La yaquluna Allah." Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ya. Man khalaqal jibala. Siapa yang menjadikan gunung itu? Allah. Man yuhyi wa yumit. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Tapi siapa Tuhanmu? Man ilahaka. Sorry, nanti dulu. Kalau ini urusannya harus dipikir matang-matang ini. Ya ketika ditawarkan kepada Rasulullah menawarkan mengilahkan Allah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Wow, luar biasa tersinggung dia.
enak saja kamu Muhammad, anak kecil, anak kemarin, ponakanku. Kau berarti menyuruh saya menyerahkan kekuasaanku yang aku perjuangkan, aku dapat sekian tahun dengan segala cara ini harus aku serahkan kepadamu. Karena aku tahu persis apa kata ilah. Orang Arab paham betul. Ya, dia tahu persis. Ketika dia syahadat, berarti dia hanya diatur oleh Allah. Jadi di kekuasaan dia harus diserahkan apa mau Muhammad. Muhammad atas perintah Allah. Betapa beratnya. Abu Sufyan yang kesaingannya Nabi, orang yang keren, kaya, tampan, ya, cerdas, bisnismen paling sukses waktu itu dia, asetnya besar. Nah, kok suruh mengilahkan Allah? Berarti dia suruh berada di bawah Muhammad. Enggak selevel. Dia tahu itu kata ilah itu. Maka Abu Sufyan orang yang 20 tahun memusuhi Muhammad. Coba, rela 20 tahun dia memusuhi Muhammad, jadi rival Muhammad. Karena dia tahu, dia nggak mau menyerahkan ilahnya yang selama ini berupa bisnis. Dia itu supplier semua perlengkapan peribadatan terhadap patung-patung di sekitar Ka'bah itu. Yang 300-an lebih itu. Aksesorisnya kalau pesan-pesan ya ke Abu Sufyan. Dia kan memang orang sukses bisnis ya. Winter dia. Ya. Jadi bahkan siapa yang pesan Tuhan, dia bisa mencarikan Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau Tuhannya rusak, dia yang menyuplai Tuhan, kan luar biasa kan. Dia menyuplai pakaian itu ya, pakaian untuk patung-patung itu ya, dan pakaian untuk tawaf. Jadi ada tawaf yang zaman jahiliyah sudah ada tawafnya itu telanjang. Jadi nanti yang hajinya, yang tawafnya terima itu mendapatkan lemparan kain atau baju dari atas satu tempat yang dibuat di atas itu di Ka'bah waktu ya. Itu nanti ada yang melempar pakaian itu ratusan, ribuan. Nah, itu semuanya kebanyakan yang nyampe Abu Sufyan. Abu Sufyan tahu kalau dia itu mengucapkan la ilaha illallah, mengilahkan Allah saja. Ya, dia harus menyerahkan semuanya itu rela diatur apa mau Muhammad. Karena yang jadi utusan Muhammad. Enak saja. Kalau dia bertahankan itu sampai 20 tahun musuh Muhammad, jadi paling keras musuh Muhammad. Coba. Jadi itu mana ilah? Bagi mereka yang sudah mempunyai ilah, misalnya tradisi, dia menjadi juru apa gitu ya, atau yang sudah bertahun-tahun dia menjadi announcernya gitu ya, pembawa acaranya atau menjadi pengatur acaranya. Ketika dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia harus berhenti itu semuanya. Nah, bagi yang punya harta banyak, berarti hartanya harus diserahkan, diatur oleh Muhammad, melalui Muhammad. Mohon maaf, mudah-mudahan analisis saya salah ya. Pamannya Nabi Muhammad sendiri sampai meninggal belum bersyahadat. Abu Thalib belum bersyahadat sampai meninggal. Padahal dia yang menjadi membackup Nabi dari musuh-musuh yang menghalangi dakwah Nabi. Itu yang bela Abu Thalib. Ya. Pamannya ini dari kecil dia mengcover dia, mendidik dia, menampingi dia. Tapi akhirnya sampai meninggal belum bersyahadat, belum mengakui Allah sebagai ilah. Kalau sebagai Rabb pun sudah. Apa kira-kira yang jadi ilahnya dia itu kira-kira? Mungkin ada yang tahu? Sampai sedemikian sangat beratnya dia melepaskan itu. Apa kira-kira? Ya, ternyata dia adalah kepala suku Quraisy. Jadi orang yang paling disegani. Ini prestisnya dia ini. Sehingga dia itu merasa berat melepaskan ya kewibawaan dia ini sebagai. Jadi ilahnya dia itu kewibawaan. Ini semuanya yang dimaksud ilah. Kadarnya adalah sesuatu yang mendominir dirinya. Sehingga dia rela diperbudak olehnya. Itu ya, di sini rumusnya ya. Rumusnya di sini. Sesuatu yang mendominir dia sehingga dia itu rela didominir olehnya. Apa saja bisa. Awas ya. Ya kita bisa berarti pada satu ketika kita bisa mengilahkan apa saja loh ya.
Jadi kalau Anda bersyahadat, sebenarnya Anda mengambil risiko seperti itu. Oke? Ya. Pikir-pikir lagi deh. Pikir lagi deh, bersyahadat deh. Yang punya pacar harus dilepas loh ya. Sudah punya pacar, bersyahadat. Kan pacaran tidak boleh sama Allah. Harus diputus loh. Kan itu haram itu. Belum resmi kok. Putus nih kalau syahadat. Atau diteruskan nikah sekalian gitu ya. Gimana ini? Ya, Masya Allah. Berat, makanya wajar. Ketika Rasulullah menawarkan syahadat itu kepada penduduk Makkah, ya, yang menerima itu sedikit sekali. Karena mereka paham itu kata ilah itu. Ya. Jadi selama 13 tahun itu yang mau ya berkomitmen transaksi dengan Rasulullah dengan Allah melalui Rasulullah. Jadikan Allah sebagai satunya ilah dan Muhammad sebagai utusan, sebagai panutan. Itu hanya nggak ada 100 orang. 13 tahun. Apa beratnya bagi mereka yang tahu? Ya. Dan sampai Rasulullah sampai memenangkan dakwah seluruh jazirah Arab itu kemudian sudah tunduk kepada Islam, ya, pada kekuasaan Nabi, kekuasaan Madinah. Itu orang-orang yang menjadi andalan Nabi yang betul-betul bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah secara konsekuen itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu hanya 1.500. Tapi menguasai dunia itu orang-orang ini. Ya, anak cucu mereka lah yang nanti akan memimpin di mana peradaban itu mencapai sepertiga dunia. Yang jadi pemimpin umat ya, kaum itu ya dari anak cucu orang-orang yang awal-awal menjadi orang bersyahadat ini, baik dari Makkah maupun Madinah ya. Kalau Madinah ada sekitar 85 sampai 100, ya. Kalau di Makkah hanya nggak ada 80. Muhajiri dan Ansor ini ya. Itu yang selama 13 tahun ya. Coba. Karena pahamnya mereka. Jadi orang Indonesia hebat ya. Hebat atau apa ya? Kok berani-beraninya bersyahadat itu sampai jadi secara formal jadi orang Islam paling banyak di dunia. Kok enak gitu ya? Begitu mudah ya menerima syahadat ya. Mengucapkannya gitu. Padahal orang Arab susah sekali itu. Ya, tapi bagi mereka yang menerima syahadat itu juga mengalami revolusi kehidupan. Revolusi mental luar biasa. Ya. Dia rela diatur oleh Allah dengan apapun, sami'na wa ata'na. Disuruh pindah ya, ya. Semuanya pindah ya dari Mekah ke Madinah. Padahal jaraknya hampir 500 km. Dengan segala kemampuan yang ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta, ada yang luar biasa itu. Mereka tidak mikir sami'na wa ata'na. Dengan risiko yang sangat besar. Tinggalkan harta, tinggalkan keluarga, tinggalkan tanah air. Ya. Apakah mereka tidak cinta kepada tanah air? Cinta, tapi lebih cinta kepada Allah karena Allah sebagai ilahnya. Tanah air bukan ilahnya. Dia tidak boleh mengabdi kepada tanah air kalau tanah air itu menghalangi mengabdi kepada Allah. Itu mereka. Sehingga bisnis yang bertahun-tahun dilakukan sukses tinggal. Tidak peduli. Ya. Ada seorang Buddha yang bertahun-tahun mengikuti tuannya dengan ketaatan sempurna. Dan begitu dia menemukan Tuhan yang sebenarnya menyatakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, dan dia adalah hambanya, dan hanya kepadanya dia menghambakan diri, maka kemudian dia berani mengambil risiko disiksa oleh tuannya dengan siksaannya sangat macam-macam dan menyakitkan. Dia tidak peduli. Seakan-akan dia mengatakan, bolehlah tubuh ini tercapek-capek, bercerai-berai, asalkan janjiku, perjanjianku dengan Tuanku yang baru tidak ternoda, tidak terluka sedikit pun, tidak tergores sedikit pun. Itulah Bilal.
Ada lagi namanya Sumayyah sampai ditembus, sampai perutnya dibedah, ditumbak, bayinya diambil, kemalaunya ditumbak, tetap dia mati dalam keadaan utuh, memegang janjinya, hanya taat tunduk kepada Tuhan yang baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ya, kalau sekarang kan demi tubuh tetap utuh, maka perjanjianku dengan Allah sebagai ilah terpaksa harus aku relakan, terputus, gitu ya. Kalau mereka tidak, orang-orang ini Masya Allah, subhanallah. Karena mereka memahami betul apa makna mengilahkan Allah. Ya, maka disebut muslim setelah dia mengucapkan syahadat, disebut muslim, orang yang pasrah tunduk kepada Allah. Islam itu ketundukan, muslim orang yang tunduk. Ya, jadi dapat predikat baru. Ya, dia adalah punya berstatus muslim. Seperti Anda setelah bertransaksi dengan direktur melalui registrasi ya, kemudian Anda mendapat status baru, mahasiswa, dulunya siswa kan? Iya kan? Itu akibat Anda melakukan transaksi. Ya, syahadat itu adalah sebuah transaksi ilahiyah, bukan transaksi insaniah ya. Kalau Anda kan transaksi insaniah dengan direktur ya, bayar sekian juta, bayar tiap semester, itu kan konsekuensi transaksi insaniah, muamalah dengan manusia. Ini saudara sekalian, makna ilah di dalam Islam. Ya. Jadi ingat ini, maka kita lihat sekarang ya, kita mencoba melihat contoh-contoh dalam kehidupan. Mari kita coba dengan definisi ilah tadi, kita coba menilai. Kita nilai ini ya, ini gimana ini menurut Anda. Kata-kata ini coba renungkan ini, kalimat ini mana yang menyalahi mengilahkan Allah itu. Kalimat mana ini ya? Coba kita lihat di sini. Kalimat hak atau batil. Batilkah? Tanah air ini milik kita bangsa Indonesia. Kalau dilihat dari segi rububiyah, ini milik siapa ini? Allah. Milik Allah. Kita nggak punya hak milik loh. Ya, dalam konteks tauhid rububiyah kita hanya hak guna loh. Jadi berani-berani mengatakan hak milik ini dari mana dasarnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, milik Allah apa yang di langit dan bumi. Ya, fiha Indonesia, di dalamnya adalah Indonesia. Kan Indonesia di bumi Allah kan? Gitu. Oleh karena itu tidak ada yang berhak mengatur negara Indonesia ini kecuali bangsa Indonesia. Pernyataan ini dari kata Rabbun, batil atau hakkah? Batil. Batil. Yang berhak mengatur siapa? Oh, yang milik Allah kok. Gitu kan? Oleh karena itu kita harus membuat undang-undang dan hukum untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Hak batil kah? Ya? Boleh membuat undang-undang, tapi dalam rangka melaksanakan undang-undang Allah dan Rasulnya gitu loh ya. Tapi kalau tidak ada jaminan untuk melaksanakan undang-undang Allah dan Rasulnya berupa Quran dan Sunnah, maka ini kalimat batil nih. Oke. Jika ada yang tidak mau taat, silakan hengkang dari bumi Indonesia. Gimana coba? Silakan saja kau bisa bilang begitu, Presiden Indonesia. Tapi ingat, Presiden Indonesia, bumi Indonesia itu ada di bumi Allah dan bumi ini milik Allah. Kalau kamu tidak mau taat kepada tidak taat kepada hukum-hukum Allah, maka silakan hengkang dari bumi Allah. Berani terima tantangan? Berani? Merasa bahwa Indonesia itu ada di planet mana? Ya, memang tidak ada penguasa di atas penguasa. Di atas semua penguasa itu ada maha penguasa, Allah. Jangan main-main dong, merasa sombong. Jangan titik dulu.
ada koma itu, ya. Ini namanya syirik dalam hukum, ya, kata-kata ini. Maka dari itu, ya, kalau kita nyanyi, hati ya nyanyi ya. Dari dilihat dari segi kacamata tauhid, tauhid uluhiyah. Nah ini ya, nih tauhid uluhiyah hanya Allah sebagai Tuhan yang mengatur kita, sebagai Tuhan yang kita mengabdi. Di sini ada kata padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kalau titik ini syirik ini. Ya. Ini tidak bisa diterapkan untuk umum. Kenapa? Kalau Anda hidup di satu negeri yang itu melawan Islam, misalnya di komunis Cina, di Palestina, di Israel, di mana aja, Anda nyanyi ini, ya berarti Anda ya telah menyalahi uluhiyah. Nah, kalau di sini ada komitmen, koma, ada upaya kita untuk menjadikan negeri ini, Indonesia ini, mengabdi kepada Allah, menjadikan hukum Allah sebagai tatanan dalam mengatur kehidupan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya orang Islam yang beribadah secara ritual, tapi Islam ini bukan hanya mengatur ritual, tapi mengatur negara, mengatur hukum, mengatur ekonomi, semuanya ini diwajibkan oleh. Masuklah Islam secara kafah. Jadi Al-Quran tidak hanya mengatur masalah ritual. Nah, selama ini kan negeri ini hanya melihat Islam hanya ritual. Kalau mau bicara urusan ekonomi, urusan negara, urusan ini dicurigai, ditolak. Jangan pakai hukum Allah. Nah, kalau negeri seperti ini, masa kita terus terima, ya sudah, tidak apa-apa, demi kita tetap ada di negeri ini. Tidak ada upaya untuk merubah pola pikir bangsa ini untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para founding father kita. Para pahlawan dulu itu mengangkat senjata melawan penjajah itu bukan untuk seperti ini. Agar negeri ini bisa mengabdi secara merdeka kepada Allah. Makanya pakainya bukan merdeka dulu itu para ulama. Allahu Akbar. Mereka ini jihad itu. Ya. Kenapa? Karena ingin menjadikan negeri ini negeri yang bertakwa. Maka sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menyalakan syariat bagi pemeluknya awalnya. Sudah sewajarnya kalau yang berjuang para ulama, para santri, para tokoh-tokoh Islam, ya. Kemudian bercita-cita bagaimana menegakkan agama ini secara utuh. Itu cita-cita nggak boleh berhenti, dirubah. Itu satu konsekuensi dari syahadat yang dia ingin memperjuangkan syahadatnya itu. Terrealisasi dalam kehidupan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang bersih dari kemaksiatan, ya. Thayyibah warabun ghafur, dan diampuni Allah karena taat kepada Allah. Gitu. Jelas itu visi misinya para tokoh pendiri bangsa kita ini jelas banget. Ya. Lalu kemudian karena kekalahan politik berangsur-angsur, orientasinya mau dibelokkan, mau dinetralkan. Setelah dinetralkan mungkin malah mau dibawa ke komunisme, mau dibawa kemana. Jangan kemudian ini dianggap ini sudah benar. Itu harus diluruskan kembali sebagaimana konsep dasar awalnya. Jadi harus jelas itu arah kita. Ya, kalau situasi sekarang kita belum bisa mengatur secara itu bagian dari tugas dakwah. Kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh menganggap ini final, ya sudah final, Indonesia memang seperti ini. Oh, tidak begitu. Ya. Seorang muslim harus cita-citanya seperti cita-cita Nabi dan para sahabat. Begitu. Apakah Rasulullah hanya berhenti agama Islam hanya sholat, zakat, puasa, haji? Tidak. Tegakkan semua aspek hidupnya. Saya kira ini yang menjadi
tauhid uluhiyah itu harus utuh. Jangan mengkufuri sebagian, mengimani sebagian. Kalau kamu seperti itu, sebenarnya Anda telah kufur. Ya. Iman itu utulu fisil mikafah. Ya. Apa tuh minu nabi ba'dil kitab, wa takfur nabi ba'd? Apa kamu ya kufur kepada sebagian kitab dan beriman sebagian kitab? Oh tidak, itu sama dengan tidak beriman. Nah, jadi ini saya kira ini harus ada komitmen. Kita boleh nyanyi seperti ini, tapi kita harus punya komitmen, tidak titik, ya agar negeri ini bisa mengabdi kepada ilahi, ya, ya dibatin aja lah kalau belum ada. Jangan totalitas. Negeri ini belum terbukti orientasi kepada mengabdi ilahi. Kalau Anda kemudian sudah berhenti titik di sini, oh musyrik kamu. Musyrik ta'abudi, musyrik dari mengilahkan selain Allah. Oke. Oke, paham sampai di sini tentang tauhid uluhiyah? Pertanyaan saya, mengapa orang Indonesia begitu mudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Kok sementara orang-orang Arab begitu susahnya? Kok Indonesia murah banget ya syahadatnya? Tapi kita lihat tidak ada kemajuan apa-apa, tidak ada yang istimewa, tidak ada progres sama sekali, bahkan mengalami titik balik yang terjadi. Ya, diam-diam saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja, tidak ada gejolak apa-apa setelah mengucapkan syahadat. Tidak ada revolusi mental dalam diri kita, juga tidak ada penentangan yang revolusioner terhadap syahadat kita. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Kata kuncinya di mana ya? Kenapa begitu mudah mengucapkan syahadat? Apa kata kuncinya? Jawabannya. Kenapa? Kenapa Anda begitu mudah mengucapkan syahadat? Ya, jangan bangga dengan jumlah yang banyak. Ya, kenapa? Kok orang Indonesia begitu cepat mengucapkan syahadat? Kenapa ya? Orang Arab sementara dalam sejarah dan dalam sejarah kerasulan orang mengucapkan syahadat itu butuh berdarah-darah itu risikonya. Bagi yang menolak juga mereka menolak dengan luar biasa. Bagi yang menerima mereka menerima dengan totalitas yang dengan keberanian luar biasa, segala risiko diserahkan. Kenapa? Orang Indonesia mudah mengucapkan syahadat. Yang penting bisa nikah dia. Lu nggak bisa syahadat, nggak bisa nikah gitu ya. Jadi untuk kepentingan nikah. Apa? Kira-kira menurut analisis Anda setelah kita memahami makna ilah itu, tentunya Anda tahu mengapa orang Indonesia dalam sejarah kok begitu mudah mengucapkan syahadat. Sementara sejarahnya Nabi dan para sahabat ketika menawarkan syahadat, yang menolak dengan yang menerima, banyak yang menolak. Apa kira-kira? Kenapa kok bisa begitu? Ya, ya, silakan. Pendapat Anda. Kenapa kok dia begitu mudah mengucapkan syahadat? Yaitu berkomitmen untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Kenapa? Ya, apa yang menyebabkan mudah mengucapkan syahadat? Berarti orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab ya. Gitu. Ayo. Ya, saya kira kalau Anda memperhatikan rangkaian pemahaman tadi awal, misalnya Anda bisa menjawab dengan mudah. Faktor apa yang menyebabkan orang Indonesia mudah mengucapkan syahadat?
Tapi setelah mengucapkan syahadat, kok dingin-dingin saja, tenang-tenang saja, tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada progres, tidak ada musuh bahkan. Semua jadi kawan. Apa kira-kira, Mim? Ya, Rafli apa? Kenapa Rafli? Ini kok jadi on cam, off cam semua, kenapa? Banyak yang off cam, kenapa? Ya, ya, apa? Kenapa? Mudah ditebak toh. Yo, Pak, pasif kenapa? Ya, bisa ada waktu loh ya. Ya, kenapa? Karena tidak mengetahui artinya dan konsekuensi dari syahadat tersebut, Pak. Oke, betul sekali. Ya, betul sekali. Karena itu tidak tahu. Sekarang udah tahu loh ada. Ya, tidak tahu lah sekarang ya. Apa sekarang Anda mau gampang-gampang syahadat? Ya, setelah tahu gimana Anda? Mikirin lagi, mikir atau mau terus? Ya, mikir lagi, Deng. Mikir-mikir lagi ya. Berat loh ya, Mas. Begitu Anda ya, begitu Anda menempatkan selain Allah menjadi nomor satu, maka saat itu syahadatmu batal loh. Itu mudah syahadat itu batal. Makanya diulang-ulang. Ya kan? Diperbarui terus kan? Tetapi anehnya memperbarui tapi tidak berubah. Ya tidak berubah sikapnya. Tetap aja masih maksiat. Padahal sudah memperbarui komitmen loh. Oh, dasar. Ngomong kapok, ngomong tobat, memperbarui tapi nggak ada perubahan. Sebenarnya Anda itu main-main dengan syahadat. Kalau gitu kan gimana? Mempermainkan Allah ya. Gimana coba? Tetap aja Anda mengabaikan sholat. Tetap aja Anda mementingkan main game. Tetap aja Anda ya memperbudak diri kepada selain Allah. Nah itu artinya kan ya oke, memang butuh proses. Iya, tapi harus ada progres dong. Ngomong-ngomong ngulangi lagi, komitmen ngulangi lagi. Nggak main-main loh gitu ketika tasawuf itu akhir kan wajib itu. Anda memberi kesaksian dengan menunjukkan jari Anda loh. Asyhadu an la ilaha illallah itu kan? Illallah itu kan? Nggak naik gini ya, tapi illallah itu ya. Ada yang digini-gini kan ya. Terus ini untuk ya kan? Ada yang diputar-putar gini kan? Itu sesungguhnya isyarat bahwa kita sedang bersaksi, memberi kesaksian resmi ya dalam sebuah acara atau sebuah momentum resmi menghadap Allah, fokus gitu loh. Maka Rasulullah sampai bergetar Rasulullah. Illallah. Gitu.
Setidak-tidaknya sekarang Anda tahu itu ya, mana syahadat itu. Ya, sehingga berharap ada perubahan sikap. Merevolusi diri, malu kepada Allah, kita sudah berkomitmen. Nah, ini sesungguhnya ya makna syahadat tauhid ya. Jadi harus disingkirkan dulu semuanya ilah-ilah itu lalu menetapkan satu-satunya ilah hanya Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Hanya takut kepada Allah, hanya cinta kepada Allah. Ya, maka doa kita itu ya Allah, jadikanlah tanamkanlah cintaku kepadamu sebagai cinta yang paling utama. Dan cinta kepada orang-orang yang kau cintai. Cinta ketiga, cinta kepada amalan yang mengantarkan cinta kepadamu. Jadi coba urutan cinta itu begitu. Ya. Kalau sudah bersyahadat, maka cinta pertama Allah. Cinta kedua, orang-orang yang dicintai Allah. Cinta ketiga, amalan-amalan yang mengantarkan cinta kepada Allah. Gitu kan? Selanjutnya cinta kepada siapa? Pada jihad fisabilillah. Itu ada urutannya. Ya. Kemudian cinta kepada orang tua. Cinta kepada lain jenis itu urutan keberapa itu? Ya boleh nomor 2 ya, orang-orang yang mencintai orang yang dicintai Allah itu kalau bisa cinta kepada orang yang cintai Allah ya. Siapa orang yang paling dicintai Allah ya Rasulullah ya gitu ya. Jadi urutan cinta itu begitu berdasarkan pemahaman tauhid uluhiyah. Tapi semuanya itu linier ya, dia tidak ada yang boleh bertentangan. Sehingga dari syahadat tauhid uluhiyah ini seseorang harus menjadikan setiap amal itu hanya untuk Allah. Niat karena Allah, yang kedua dilakukan dengan syariat Allah, yang ketiga harus diorientasikan akhirnya kepada keridhaan Allah. Itu 3 ya. Dulu pernah saya ungkap di awal ya. Ini konsekuensi kita menghilangkan Allah dengan syahadat kita. Pertama tadi apa? Harus menjadikan setiap amal kita ini niat karena Allah. Bismillah. Yang kedua, diikuti dengan mengikuti aturan Allah. Akademik aturan peraknya Allah. SOP-nya Allah. Ya, bahasa Arabnya syariat Allah. Yang dicontohkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, harus roadmap-nya itu, harus tujuan akhirnya itu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Sehingga tujuan-tujuan yang kita susun secara bertingkat itu harus dalam kerangka tujuan antara ya, menuju tujuan akhir. Jangan sampai tujuan dijadikan tujuan akhir. Kalau kuliah mencari ilmu itu menjadi tujuan akhir, yang kau cari ya duit. Jadi tujuan antara kuliah kita itu untuk mengantara kita ya tujuan untuk mentaati Allah, mencari keridhaan Allah. Itu konsekuensi tauhid uluhiyah. 3 itu ya. Nah, ini ya mulai sekarang kita harus menata hidup kita. Bagaimana kehidupan sehari-hari itu harus dibingkai dengan 3 hal tadi. Bismillah, ma'allah, ilallah. Ya. Nah ini. Kemudian inilah konsekuensi tadi. Karena kalau selama ini orang Islam tidak memahami bekal, tidak mendapatkan bekal seperti itu. Jadi ada dua faktor yang mungkin dakwahnya ini tidak fokus pada uluhiyah, hanya sampai rububiyah saja. Jadi imannya itu hanya hafalan-hafalan, hafalan rukun iman, hafalan sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib, sifat jaiz. Tidak, justru ya tidak meningkat kepada pemahaman tentang tauhid yang menggerakkan, yang harus merubah kehidupan ini menjadi hamba Allah dalam segala aspeknya. Dan Rasulullah itu yang mengimplementasikan Islam, penghambaan diri kepada Allah bersama sahabat itu ya dalam segala aspeknya. Ya, dalam membangun negara, di dalam ekonomi, di dalam sosial politik, di dalam ritual ya basicnya ya. Itu semuanya sudah dibekali di dalam Al-Quran, sudah dikomplit untuk diaplikasikan dan itu terbaik. Kenapa cari yang lain? Nah, ini seorang muslim sudah dibekali dengan aturan.
Dia lahir sudah disiapkan aturan, bukan membuat aturan. Orang lain memang belum punya aturan itu, maka harus membuat sendiri. Itu pun meraba-raba ya agama lain. Tapi Islam itu begitu kita lahir ceprot. Kita sebagai seorang Muslim dan kita kemudian balik sebagai Muslim sudah disiapkan aturan sempurna, tinggal menjalankannya. Sudah dikuatkan oleh para ulama, sudah ini. Jadi bukan ranahnya lagi kita itu membuat aturan. Itu bagi era Islam ya. Aneh orang Islam kok masih harus buat aturan. Sudah ada aturan, tinggal menjalankannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kalaupun butuh fatwa-fatwa ulama itu kan berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang aturannya belum jelas. Ya, belum aplikatif gitu loh ya. Tapi rumus-rumus umumnya sudah, tinggal menurunkan aturan aplikasinya saja. Jadi tidak mungkin mengguncangkan merubah tatanan Islam, tidak. Makanya sifatnya relatif benar ya, relatif benar, sama-sama benar. Perbedaan ijtihadnya ulama dalam masalah teknis, ya persoalan-persoalan yang berkembang dalam kontemporer itu memungkinkan banyak pendapat. Dan pendapat-pendapat itu semuanya dalam relatif benar. Tidak relatif benar dan salah ya, relatif benar. Pilih yang mana, kalau itu ulama, ya sudah pasti itu berada dalam kebenaran. Ya, tidak merubah struktur bangunan besarnya ya. Itu hanya masalah-masalah ranting ya. Jadi beda ranting nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir beda ranting sama dengan beda pohon itu ya, itu namanya logikanya logika kacau itu ya. Ini gara-garanya beda mazhab, cara wudhu, cara kunut aja, kemudian membatalkan ya pernikahan. Nggak jadi besanan deh. Karena ternyata calon besanku NU. Ya, NU bilang calon besanku ternyata Muhammadiyah. Padahal itu hanya beda ranting itu. Ya akarnya, akidahnya sama. Kemudian batang cabang-cabang besarnya sama. Ya. Itu namanya berpikir kacau, atau berpikir yang tidak konstruktif itu. Ya, teruskan ya. Kalau memang cocok beda mazhab enggak apa-apa. Itu akidahnya sama kok. Itu. Apalagi sampai mengkafirkan itu pada sama ada mengusir ya, mengusir saudaranya hanya beda ranting terus diusir dianggap beda pohon gitu kan. Parah gitu begitu itu. Berarti memang tidak paham ya. Oke ya, ini masalah tauhid rububiyah. Nah, pemahaman perintah mentauhidkan rububiyah secara uluhiyah dan asma wa sifat ini nanti poinnya pada bagaimana tata krama sopanan kita menyebut Allah, mensifati Allah. Jadi semestinya harusnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ya sejalan dengan kesempurnaan Allah, sejalan dengan rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Jangan menyebut Allah, memberikan sebutan bagi Allah, asma Allah, menyebut dengan sebutan-sebutan yang pada intinya tidak layak bagi kebesaran kekuasaannya, bagi apa namanya kedudukannya yang sangat dimuliakan. Ibaratnya begini deh, kalau Anda itu mengakui direktur itu atasanmu gitu loh. Kalau kamu nyebut-nyebut direktur ya pakai sebutan-sebutan kalimat-kalimat yang layak bagi seorang direktur yang dihormati banyak orang. Itu ya. Jadi jangan kemudian masuk ke ruang Pak Direktur, yang ada di sana Pak Direktur, kamu panggil ini mentang-mentang mahasiswa punya prinsip egaliter, kesederajatan ya, makanya Anda bilang ketemu Pak Direktur ngomongnya tok saya mau ketemu mau ngomong masalah ini, ngomongnya tok gitu aja. Ya. Sebut Pak Direktur gitu ya, atau misalnya Pak Prof itu ya, nyebutnya jangkar lagi ya. Itu ya sama aja dengan menyebut Allah yang maha menguasai alam semesta, yang semua sujud kepadanya. Sudah sewajarnya kemudian kita menyebutnya, memujinya dengan kalimat-kalimat yang layak bagi kesempurnaan dia. Dan untuk hal ini Allah sudah memberikan bimbingan apa nama-nama yang Allah sukai, yaitu Asmaul Husna. Sebutlah aku dengan nama-namaku yang aku menyukainya.
Ya, itu Fatmuhu biha ada 99. Ya, baru kemudian Anda pakai nama-nama karangan dari ulama Maturidiyah, wujud, kitam, bakok. Tapi yang pokok menurut saya yang Asmaul Husna itu. Dan tidak hanya menyebut ya, tapi lebih dari itu kita berproses menyandang, berupaya untuk berpakaian dengan pakaian Allah tadi, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sukai, misalnya akhlak, takhallaku bi akhlakillah. Jadi kalau kamu nyebut Ar-Rahman, maka kamu berproseslah menjadi orang yang suka mengasih. Ya, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah Maha Pengasih. Kita mengikuti akhlak Allah, kita menjadi suka mengasih. Jangan suka meminta ya. Ya, Allah itu orang yang Maha Pengasih. Dia sempurna pengasihnya, tidak berharap pada hambanya. Maka siapa yang paling kasih pada kita adalah orang yang paling cinta pada kita. Ya. Allah Maha Rozak, pemberi rezeki. Ya kita jadilah, oh ya Rozak, ya Rozak. Ketika kita ingin punya uang banyak, ingin sukses bisnis, sebut Allah ya Rozak. Tapi ikuti akhlak kita, suka memberi orang lain, memudahkan rezeki orang lain. Membantu orang lain. Itu namanya, itu memahami Asmaul Husna. Bertauhid asma wa sifat. Menerapkan asma wa sifat di dalam kehidupan kita. Anda ghafur, ya ghafar, tapi kamu pendendam. Gimana itu? Walaupun hafal 100 kali ayat Asmaul Husna, sebut Al-Ghafar, ya Ghafar, kamu pendendam, susah memaafkan orang. Ya. Ya Rahman, ya Rahim, kamu pembenci. Ya. Ya Latif, yang Maha Lembut, kamu kasar. Ya, itu makanya orientasi atau tujuan dalam Asmaul Husna ini adalah kita untuk bersikap aktif progresif, yaitu aktif ya progresif, kita membawa diri kita berproses menuju akhlak Allah yang indah itu sebagaimana termaktub di dalam nama-nama Allah. Sehingga kalau orang hafal memahami 199 asma Allah dan meniru akhlaknya Allah itu menghiaskan dalam diri kita, maka sesuai dengan pernyataan Nabi, siapa yang menghafal, maksudnya tidak hanya menghafal ya, menghafal Asmaul Husna pasti masuk surga. Nah, kalau pemahamannya tadi seperti itu, ya sudah layak lah, wajar lah kalau kemudian orang ini ahli surga. Wong dia meniru akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Pelan-pelan maka kita ini menyebut Asmaul Husna sambil menerapkan ya kebaikan-kebaikan Allah dalam kebaikan-kebaikan diri kita ini. Insya Allah Allah akan dukung. Kalau Anda ingin sukses bisnis, jadilah orang yang mudah memberikan orang lain, menjadikan orang lain mendapatkan keuntungan. Kalau menjual, yang mudahlah menjual, jangan terlalu lama menahan barang, hanya sedikit kamu tawar menawar sampai 2 jam gitu. Itu ya, kalau membeli ya Mbak, kalau membeli itu ya karena kamu itu sebagai apal ya Rahman, ya Rahim, ya Rozak, ya jangan terlalu lama lah nawarnya deh. Ya mudahkan penjual itu untuk melepaskan barangnya. Ya dapat untung ya. Kalau kamu membeli ya, kalau kamu menjual mudahkan pembeli itu untuk mendapatkan kebutuhannya. Itu manifestasi dari ya Asmaul Husna tadi ya. Saya kira demikian ya, ada 3. Yang lainnya secara lengkap silakan baca sendiri. Ya nanti sudah saya share kalkulasinya di Tauhid 1 itu. Saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya. Ya, pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesetiaannya untuk tetap on cam ya. Ini saya share lagi ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kuliah kita ini, dan ini tadi di recording ya. Ya kalau bisa dikirim ke drive ya, nanti dikirim di share ke grup ya. Ya. Kalau di YouTube bagaimana, Pak? Di YouTube boleh saja. Ini Ya. ini bisa didengar oleh banyak orang. Ya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih ya. Nanti linknya dikirimkan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang. Saya kira demikian. Mari kita tutup perkuliahan dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu ya.